Halo Nisfa. Bu Sally ini dosen PPKN ya, tapi aku tuh kayak baru lihat Bu Sally, aku tuh baru nyadar, oh ternyata Bu Sally itu dosen PPKN. Aku kira tuh Bu Sally tuh kayak yang ya udah kayak kru-kru di sini, soalnya kayak masih muda banget. Oke, kalau Nisfa sendiri prodi apa Nisfa? Nisfa PBSI, makanya nggak pernah ketemu Bu Sally. Iya, mungkin nanti kita akan banyak bertemu ya Nisfa. Iya. Kalau Bu Sally sendiri ini, Bu Sally dosen dari prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bu Sally ini kan apa masih muda, kenapa Bu Sally ini kan masih muda, terus apa yang bikin Bu Sally tuh pengen masuk PPKN gitu kan? Nggak semua orang pengen masuk PPKN kan, apalagi kalau PPKN kan kayak menjurusnya kayak ya politik, terus segala macem dan sebagainya itu. Karena dulu ya kalau berbicara pendidikan Bu Sally, dulu Bu Sally itu S1-nya PPKN, S2-nya PPKN. Didoakan saja Nisa nanti Bu Sally juga S3-nya Pendidikan Pancasila. Memang suka sekali dengan topik-topik mengenai kepancasilaan dan pendidikan kewarganegaraan, hukum dan lain-lain. Itu saya sangat tertarik. Seperti itu. Berarti secinta itu sama PPKN. Iya Niswa. Jadi kebetulan hari ini kita mau memperingati itu ya Niswa ya. Iya itu. Sekarang kan kita kan tanggal merah nih, tanggal 1 Juni. Nah, itu kan hari lahir Pancasila nih, Bu. Kadang tuh kita tuh di hari libur ini kita gak tahu ini hari libur tuh hari libur apa gitu kan. Tapi kalau dicek kalender itu kan hari libur Pancasila. Nah, jadi boleh kasih tahu gak sih, boleh jelasin gak sih kayak sejarah Pancasila tuh kayak gimana sih, biar teman-teman yang lain yang belum tahu ini tahu kayak sejarah Pancasila itu kayak gimana. Oke, Niswa tahu ya kalau sejarah Pancasila itu mungkin kalau kita berbicara bangsa yang besar itu bangsa yang tidak boleh melupakan sejarah, ya apa tidak Niswa? Iya. Dari mulai dulu mungkin Niswa sudah pernah dengar lah, dari TK, SD, SMP, SMA mungkin sudah belajar mengenai sejarah bagaimana sebenarnya hari kelahiran Pancasila itu dilaksanakan seperti itu. Ya, Niswa tahu ya menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, kita merdeka tanggal berapa Niswa? 17 Agustus 1945. Oke, kita merdekanya itu tanggal 17 Agustus 1945. Kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebelum proklamasi itu tentunya ada hal-hal panjang yang dilalui oleh bangsa kita ini. Menjelang kemerdekaan, tepatnya itu tanggal 29 Mei 1945 itu ada yang namanya pembentukan BPUPKI. Niswa pernah dengar BPUPKI? Iya, BPUPKI, PPKI, Panitia 9. Oke, kalau masih ingat. BPUPKI itu apa Niswa? Badan Usaha Perencanaan Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia. Jadi BPUPKI itu rapat awalnya itu tanggal 29 Mei 1945. Tokoh-tokoh bangsa itu ingin tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh bangsa ini, dasar negara apa yang harus diberikan kepada negara ini. Akhirnya dari tanggal 29 Mei itu banyak tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapat mengenai kebangsaan. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945 pada hari itu Soekarno berpendapat mengenai dasar negara yang dinamakan Pancasila. Pernah dengar kan, Niswa? Iya. Jadi Pancasila itu dari 2 kata. Apa aja, Niswa? Panca dan sila. Oke, betul. Panca itu adalah 5, sila itu adalah asas atau kendalian. Jadi asas Pancasila itu 5 asas yang harus dipegang oleh bangsa Indonesia. Jadi itu adalah mengapa 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, Niswa. Nah, ini kan kita kan memperingati itu pada tanggal 1 Juni. Bukannya diresmikan rancangannya itu tanggal 18. Oke, 18 Agustus setelah Pak Soekarno itu menyatakan dan membuat ide mengenai Pancasila yang dikemukakan tanggal 1 Juni itu, akhirnya panitia BPUPKI itu membentuk yang namanya Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini akhirnya dengan polemik yang panjang dan berbagai macam rapat dan lain-lain, akhirnya Pancasila itu dimasukkan ke dalam Muqaddimah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan setelah proklamasi tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi dalam peringatannya kelahiran Pancasila itu diperingati tanggal
1 Juni itu hari kelahiran Pancasila, seperti itu. Berarti tanggal 18 itu hanya sebagai dikemukakannya saja ya? Oh iya, betul nih. Nah, sekarang kan dari tahun 1945 ke tahun 2024 itu kan jauh ya, Bu ya? Iya, sangat jauh sekali. Iya, nah, itu tuh bagaimana cara agar Pancasila itu tetap ada dan tetap kuat di Indonesia? Oke, kalau kita berbicara tahun, mesti mahasiswa tahu ya, dari masa ke masa, dari kemerdekaan hingga sekarang, Indonesia itu mengalami yang berbagai macam masa. Pernah dengar Orde Baru? Iya. Orde Lama? Ya? Reformasi? Ya. Nah, di tahap sejarah kemerdekaan Indonesia ada 3 tahap. Yang pertama ada Orde Lama. Cara mempertahankannya Pancasila pada tahun Orde Lama ini adalah Soekarno sendiri yang dalam seminarnya atau dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwasanya Soekarno ini mengemukakan bahwa Pancasila itu harus tetap diutuhkan. Beberapa kali Bapak Soekarno ini mengemukakan pendapat itu. Jadi untuk keutuhan bangsa kita tidak boleh melupakan Pancasila. Kemudian kita masuk setelah Orde Lama itu ada yang namanya masa Orde Baru. Orde Baru itu dengan presiden siapa? Soeharto. Oke, Nisa benar sekali ya. Meskipun dari PBSI, Nisa ini tahu. Orde Baru itu masa pemerintahan Pak Harto. Pada masa itu indoktrinisasi Pancasila itu begitu besar, Niswa. Jadi pada saat itu orang-orang itu semuanya itu harus mengamalkan yang namanya P4. Tahu P4? Itu gak tahu. P4 itu adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. P4 itu mungkin dulu atau kakeknya Niswa atau ibunya Niswa mungkin dulu pernah melakukan yang namanya dulu itu penataran Pancasila. Jadi sebelum menjadi PNS, sebelum menjadi tentara, sebelum menjadi Akabri, itu semua orang-orang itu harus melakukan yang namanya penataran Pancasila atau P4. Kalau sekarang kalau Niswa disuruh penataran mau nggak kira-kira? Kayaknya nggak mau sih. Kenapa? Soalnya generasi Gen Z ini agak-agak gimana ya, lebih baik kita diberi langsung contoh daripada harus ikut penataran gitu kan. Jadi dulu itu ada yang namanya 32 butir Pancasila. 32 butir nilai-nilai Pancasila yang pada zaman Soeharto itu Pancasila itu dikecilkan seperti itu. Jadi Pancasila itu diindoktrinisasi tetapi secara arti sempit. Kemudian masuk setelah Orde Baru itu masa apa nih Soh kira-kira? Reformasi. Oke, betul. Reformasi kita peringati tahun 1998. Niswa sudah lahir 1998. Belum. Oh, belum ya. Cuman nonton aja. Oh, nonton aja. 1998 itu masa reformasi. Pada saat itu P4 itu dirubah dinamakan menjadi 4 pilar kebangsaan. Mungkin Niswa pernah dengar 4 pilar kebangsaan? Itu juga belum pernah dengar, jujur itu belum pernah dengar karena dari sekolah SD, SMP, SMA yang 4 pilar kebangsaan itu gak pernah dibahas. Oh, gak pernah dibahas ya? Iya. Mungkin 4 pilar kebangsaan itu yang nomor 1 itu Pancasila, yang nomor 2 itu adalah UUD NRI 1945, yang nomor 3 adalah NKRI. NKRI itu apa Niswa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada 4 pilar kebangsaan yang diyakini atau yang menjadi rujukan bagaimana sebenarnya kita berideologi. Ideologi Pancasila, kemudian mengilhami UUD NRI 1945. Bu Seli nggak boleh loh menyebutkan UUD 1945. Kenapa? Harus ada UUD NRI 1945. Dalam sejarahnya Niswa, penyebutan UUD NRI 1945 itu adalah karena setelah dilakukan amandemen UUD 1945 itu harus disebut dengan UUD NRI 1945 atau UUD Negara Republik Indonesia 1945. Jadi kalau saya menyebut UUD 1945 itu berarti adalah undang-undang yang belum diamandemen. Iya. Kalau setelah amandemen kita menyebutnya adalah UUD NRI 1945. Itu juga menjadi 4 pilar kebangsaan. Kemudian Bu, kalau setelah reformasi apakah sudah 4 pilar kebangsaan itu saja? Tidak. Kalau sekarang kita masuk ke masanya siapa Niswa? Masanya
Pak Jokowi. Oke. Oke, kita masuk ke Presiden Jokowi. Presiden Jokowi ini juga dalam mengawal Pancasila itu juga cukup banyak juga. Salah satunya yang paling berkesan adalah peringatan 1 Juni ini dijadikan sebagai hari libur nasional atau hari besar nasional Republik Indonesia. Yeay, libur. Oke, jadi sebelumnya itu tidak ada 1 Juni itu hari merah itu tidak ada. Iya. Sejak tahun 2016 Presiden Jokowi itu memutuskan untuk menjadikan 1 Juni itu sebagai hari besar kenegaraan Republik Indonesia. Kemudian selain pada masa ini ada peringatan 1 Juni sebagai hari libur nasional, itu juga Presiden Jokowi itu ada yang namanya mengadakan yang namanya BPIP. Lembaga BPIP pernah mendengar? Pernah tapi gak mendalamin sih. Kayak emang BPIP itu apa sih, Bu? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi BPIP ini bagaimana sebenarnya pemerintah kita mengawal Pancasila itu seperti apa. Itu pada zaman Jokowi. Kan di 2024 ini kan udah masuk generasi Gen Z ya, Bu ya. Nah, yang Ibu lihat dari mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman yang lain yang generasi-generasi Z itu, menurut Ibu nilai-nilai Pancasila di mereka tuh udah luntur atau belum sih? Kalau kita berbicara mengenai nilai-nilai Pancasila memang itu kan sangat banyak ya nih saya. Salah satunya nilai demokrasi dalam berpancasila. Demokrasi itu identik dengan pemilu, Niswa. Niswa sudah melaksanakan pemilihan umum? Pertama kali kemarin. Oke, pertama kali melakukan pencoblosan ya. Iya. Kalau di dalam demokrasi, Niswa, sebenarnya demokrasi itu bukan asli dari Indonesia. Niswa tahu ya? Iya. Kalau artinya itu kalau kita berbicara sejarah lagi nih, ini sedikit banyak sejarah ya. Iya. Kalau kita berbicara sejarah, dulu Indonesia itu masuknya masa apa? Kalau dulu sebelum kita menjadi republik ini? Kerajaan gak sih? Oke, betul, kerajaan. Ada kerajaan apa aja yang pernah Ada terdengar? Majapahit. Terus habis itu masuk ke kerajaan, ini ada kerajaan Islam juga. Mataram. Mataram terus Mataram masuk Islam. kerajaan terus dan sebagainya. Oke, banyak sekali kerajaan-kerajaan. Apa mungkin dulu itu raja itu masa dipilih secara umum? Gak mungkin karena turunan. Oke, jadi demokrasi masuk itu dalam sejarahnya kita adalah melalui kolonialisme. Demokrasi masuk, kolonialisme itu demokrasi berjalan. Tetapi nilai-nilai Pancasila itu tidak bertentangan dengan demokrasi, ya. Tetapi pada pelaksanaannya sekarang itu banyak nilai-nilai kita itu yang agak luntur seperti itu. Kita itu masuk Nisfa kalau kita berbicara itu namanya adalah ekonomi liberalisme. Jadi pasar bebas itu sangat banyak, kemudian kapitalisme tinggi, tingkat individualisme tinggi. Mungkin di generasi Nisfa ini banyak sekali ya yang individual, tidak mau mengurusi orang lain atau apa. Karena di generasi sekarang, di generasiku ini lebih kayak yang hidup masing-masing. Oke, hidup masing-masing. Bahkan parahnya Niswa, kita kalau contoh empati lah. Kita tahu ya banyak kecelakaan lah. Kecelakaan itu cenderung sekarang itu gak langsung ditolong. Betul apa enggak Niswa? Iya, viral dulu. Oke, diapakan dulu biasanya? Video dulu. Oh, di video dulu atau direkam dulu lah. Nah, dulu. Itulah salah satu contoh bagaimana nilai-nilai itu sedikit luntur di masyarakat. Seperti itu Niswa. Nah, kayak gimana nih caranya biar Pancasila itu sendiri nggak luntur di generasi Z sekarang? Oke. Kalau kita berbicara generasi ya Niswa ya, Niswa ada beberapa generasi. Niswa tahu ya generasinya ada apa aja? Ada generasi baby boomer, terus ini apa namanya, milenial, generasi Z dan sekarang Alpha. Oke. Kalau dalam psikologis Amerika, generasi itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah baby boomer, generasi baby boomer. Kemudian generasi X, generasi Z atau kita mengenalnya adalah milenial. Kemudian ada generasi Z dan generasi Alpha. Kalau baby boomer itu adalah generasi pasca perang dunia. Jadi orang-orang yang lahir atau hidup pasca perang dunia kedua. Pada saat itu kan situasi sangat susah, seluruh sedunia itu berperang, ya melahirkan generasi itu. Setelah itu melahirkan generasi X. Generasi X itu 1960 sampai 80. Nah, itu generasi X. Kemudian generasi Y.
Generasi Z ini 1980 sampai 1996, 97 itu generasi Y atau milenial. Kemudian generasinya Niswa, generasi Z. Z. Yang dalam kehidupan kesehariannya Niswa, itu mereka itu cenderung adalah generasinya itu adalah yang atraktif ya, tidak bisa lepas dari teknologi, betul apa tidak? Betul, karena teknologi itu di generasi udah jadi suatu kebutuhan. Kemudian dia itu ambisius. Iya. Sangat berambisi, kemudian dia menerima akan perbedaan itu sangat luar biasa. Berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya yang mungkin dia itu kulitnya hitam, tidak satu ras. Iya. Kemudian dia itu bermata sipit. Nah, itu generasi dulu. Perbedaan itu dijadikan tidak selaras. Iya. Tetapi kalau generasinya Niswa, generasi Z itu menerima perbedaan itu sangat luar biasa. Iya. Mungkin melihat orang kulit hitam itu sudah tidak diskriminasi ras gitu, bukan. Iya, sudah Itu, dinormalisasi. cantik ya. Iya. Bukan berarti warna kulit hitam itu jelek ya, itu enggak. Itu generasi Z itu dia menerima perbedaan itu sangat banyak sekali. Percaya dirinya itu tinggi sekali generasi Z. Terus apakah relevan Niswa, menurut Niswa? Pancasila di generasinya Niswa apakah masih relevan? Menurutku masih relevan, walaupun mungkin ada beberapa yang udah luntur, tapi masih banyak orang-orang di generasi Z ini yang masih mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau kita berbicara Pancasila di generasi Z ya. Pancasila itu sebagai dasar negara tidak boleh dihapuskan. Apapun generasinya, generasi mau baby boomer, mau sampai sekarang, yang menjadi dasar negara ideologi bangsa ini berarti tidak boleh dihilangkan. Tinggal bagaimana pengimplementasian kepada tiap generasi itu yang berbeda. Kalau mungkin dulu di zamannya dulu itu ada yang, kalau kita berbicara Pancasila otomatis kita berbicara bagaimana penerapan pendidikan Pancasila dalam sekolah. Kalau dulu namanya itu bukan pendidikan Pancasila, Niswa. Pernah dengar PMP? Gak pernah. Nah, kalau dulu itu namanya adalah PMP, Pendidikan Moral Pancasila, atau kita sebut dengan PMP. Kalau sekarang pendidikan Pancasila, pengimplementasiannya berbeda. Tadi kan saya bilang kalau implementasinya, kalau zaman Orde Lama, Orde Baru itu adalah indoktrinisasi. Artinya orang itu didoktrin secara keras, secara mendalam untuk mencintai Pancasila, tahu Pancasila sila 1 itu apa, butirnya apa, dihafalkan. Tetapi sekarang tidak. Implementasiannya adalah kalau kita berbicara mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau kurikulum Merdeka, pernah dengar P5? Itu P5 apa ya, untuk Bu? anak SMP SMA? Itu belum pernah dengar. Profil pelajar Pancasila ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu di implementasinya mungkin seperti itu. Jadi ada yang namanya portofolio, saling menolong dan lain-lain, portofolio pendidikan dan lain-lain, itu implementasi di zaman generasi Z itu seperti itu. Jadi pemerintah juga mendorong, atau kita sebagai masyarakat juga mendorong bagaimana potensi-potensi dari siswa itu diberikan yang terbaik, kemudian prestasinya itu dikembangkan sesuai dengan perkembangan masing-masing, dan tidak ada indoktrinisasi yang secara mendalam gitu loh. Kan kalau dulu itu kan sempit sekali toh. Pancasila dihafalkan. Pancasila butirnya 1 ketuhanan, butirnya 2 kemanusiaan, butirnya 3 persatuan. Itu apa aja. Kalau sekarang tidak. Hal-hal yang kayak tolong menolong itu masuknya di sila berapa, jadi lebih luas lagi. Seperti itu. Nah terus nih, apa aja nih Bu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Gen Z agar nilai-nilai Pancasila ini tidak luntur begitu saja? Oke. Kalau kita berbicara Pancasila lagi ya, Pancasila itu kan identitas bangsa nih ya. Kita tahu ya kalau di negara kita itu berbeda-beda suku, agama, ras, dan bahasa. Kalau Niswa sendiri sukunya suku apa? Suku Sunda. Oh, suku Sunda. Kalau Bu Sally suku Jawa. Kita memiliki perbedaan ya Niswa ya. Perbedaannya logat kita berbeda. Dari mulai bahasanya berbeda. Bahasanya Niswa kalau sehari bahasa apa? Bahasa Indonesia, tapi kalau di Sunda kan rata-rata orang ngomong pakai bahasa Sunda, bahasa daerah lah. Bahasa daerah. Tapi Niswa bisa bahasa Sunda?
Dikit. Oh dikit. Oh sedikit sekali bahasa Iya. Sundanya ya. Jadi itu ada perbedaan. Tetapi setiap suku bangsa itu memiliki yang namanya persamaan lah. Kita kesampingkan perbedaan. Dari mulai warna kulit kita berbeda, jenis rambut kita berbeda, logat kita berbeda. Itu berbeda, kita kesampingkan. Tetapi dalam suku, dalam tataran perasaan itu kita biasanya memiliki perasaan yang sama. Perasaannya apa, Bu? Perasaan sama-sama terjajah dulu kalau kita berbicara dulu. Sama-sama menderita, sama-sama jadi romusa, sama-sama tanam paksa. Akhirnya ada penderitaan. Penderitaan itu menjadikan yang namanya nasionalisme. Sama-sama menderita kan akhirnya kan pengen merdeka toh? Iya. Dari ingin merdeka itu akhirnya timbul nasionalisme. Nasionalisme itu cinta tanah air. Artinya dari rasa-rasa sama-sama menderita itu menimbulkan sama-sama cinta dengan tanah air ini. Nah, jadi dari perbedaan itu tapi kita harus lihat persamaannya itu apa. Persamaannya sama-sama percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Riswa percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa? Alhamdulillah percaya. Misalnya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Iya. mungkin suku lain percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa lah. Dari perbedaan-perbedaan itu mesti ada persamaan. Persamaan itu yang kita jadikan sebagai nilai-nilai Pancasila, yang kita jadikan sebagai identitas bangsa Indonesia. Dan sampai sekarang generasi Z juga harus menerapkan itu, sama-sama cinta. Jadi satu hal yang kita tidak bisa melupakan adalah jas merah. Jas merah apa? Apa itu, Bu? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah ya guys. Jas merah. Oke, itu adalah menjadi salah satu pondasi di generasi apapun. Nah, seperti itu. Nah, apa nih yang harus dilakukan oleh generasi Z untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila tersebut di kehidupannya sehari-hari? Oke, bagaimana merefleksikan ideologi bangsa? Apakah untuk generasi Z itu masih relevan? Saya menyatakan sekali lagi bahwa Pancasila itu tidak bisa dirubah, dasar negara. Apa refleksinya seperti apa? Kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap menilai nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi saya tadi menjelaskan kalau generasi Z ini sama perbedaan itu biasa aja. Iya. Berbeda dengan generasi dulu yang perbedaannya itu dijadikan rasisme. Kalau sekarang kan kalau lihat orang Korea gitu biasa aja nggak Niswa? Iya, biasa aja. Mau lihat orang Korea, mau lihat orang berkulit hitam, mau apapun pasti dilihat sisi positifnya sih. Oke, jadi orang-orang generasi Z ini ambisius sekali. Dari ambisius itu kemudian kepercayaannya tinggi, itu diharapkan hal-hal itu bisa menjadikan dalam kehidupan sehari-hari belajar yang giat, kemudian potensi-potensi diri itu dikembangkan, bukan hanya potensi akademik saja. Kalau dalam perkuliahan saya selalu menjelaskan kepada mahasiswa saya bahwasanya saudara itu harus memiliki keahlian yang lain. Keahlian editing, keahlian keahlian kayak seperti Niswa ini kan personal branding dan public speakingnya itu kan harus bagus sekali kan. Iya. Jadi mahasiswa itu bukan hanya belajar secara akademis, tetapi potensi diri itu harus dikembangkan. Mungkin itu refleksi mengenai bagaimana generasi Z itu harus tetap mengoptimalkan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kan ya, dan yang terakhir nih, ada gak sih pesan Ibu Sally untuk mahasiswa dan teman-teman agar tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kalau berbicara pesan dan kesan saya untuk para mahasiswa, terutama mahasiswa IKIP PGRI Bojonegoro, terutama mahasiswa saya pendidikan prodi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini selalu saya doktrin lah. Iya. Saya indoktrinisasi kepada mahasiswa saya sendiri. Jangan minder. Minder itu tidak diperbolehkan. Percaya diri. Apalagi Riswa, kalau saya bertanya dengan mahasiswa saya, minder gak prodi PPKN? Bu, saya malu Bu, PPKN itu seperti apa? Saya tuh malu. Jangan malu. Optimis. Prodi apapun, kuliah dimanapun itu tidak bisa untuk menjadikan patokan. Tetapi yang menjadi patokan adalah potensi diri kita sendiri, potensi kita sebagai mahasiswa. Kita bisa nggak public speakingnya bagus, kita bisa nggak menghormati sesama. Nah, itu adalah yang saya kesankan kepada mahasiswa, jangan minder.
Yang kedua adalah percaya diri. Yang ketiga harus ambisi dengan kehidupan. Yang keempat adalah tetap membumi, seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman semua yang mau masuk jurusan apapun, jangan pernah minder karena semua jurusan itu sama. Semua itu balik lagi ke dirinya masing-masing. Jadi bagaimana cara kita untuk mengupgrade diri kita untuk jadi lebih baik dan baik-baik lagi. Ya. Terima kasih buat Bu Sally udah mau nemenin Nisfa di tanggal-tanggal merah kayak gini datang ke kampus. Buat teman-teman semua, sampai jumpa di Podcast IKIP PGRI Bojonegoro episode selanjutnya.